Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Alifta Lutfi Azahra SEMPD selaku dosen mata kuliah Teori Ekonomi Makro, tak lupa juga dengan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Yunita Stianingrum. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan moneter. Latar belakang, kebijakan moneter adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan ini melibatkan peraturan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Pengertian kebijakan moneter menurut Muananaga, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Yang selanjutnya, menurut Periwarjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Kebijakan moneter secara umum. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan jumlah peredaran uang di masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, kesempatan kerja. Untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga, kestabilan harga. Untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan mengendalikan inflasi. Yang keempat, neraca pembayaran internasional. Dengan cara menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional untuk menghindari krisis keuangan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, suku bunga kebijakan, yaitu suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mengatur biaya pinjaman dan penghimpunan tabungan. Yang kedua, resiko cadangan wajib, yaitu presentasi dari total deposito bank yang harus disimpan sebagai cadangan di bank sentral. Yang ketiga, operasi pasar terbuka, yaitu pembelian atau penjualan obligasi oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang keempat, fasilitas diskonto, yaitu suku bunga yang dikenakan pada pinjaman jangka pendek oleh bank sentral kepada bank komersial. Yang kelima, intervensi valuta asing, yaitu pembelian atau penjualan mata uang asing oleh bank sentral untuk mengendalikan nilai tukar mata uang domestik, bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengurangi volatilitas di pasar valuta asing. Selanjutnya, strategi kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mengendalikan inflasi. Proses pengembalian keputusan. Yang pertama, rapat Dewan Gubernur. Bank sentral biasanya mengadakan rapat Dewan Gubernur secara berkala untuk mengevaluasi kondisi ekonomi dan memutuskan langkah-langkah kebijakan moneter yang diperlukan. Yang kedua, analisis ekonomi. Bank sentral melakukan analisis mendalam tentang kondisi ekonomi domestik dan global untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Yang ketiga, komunikasi kebijakan. Bank sentral mengkomunikasikan keputusan kebijakan moneter kepada publik dan pasar keuangan untuk mengelola ekspektasi dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi.
Yang pertama, pemantauan dampak kebijakan. Biasanya Bank Sentral memantau dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian secara berkala. Yang kedua, evaluasi efektivitas. Biasanya evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas instrumen dan strategi kebijakan moneter dalam mencapai tujuan ekonomi. Selanjutnya ada kondisi eksternal. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi global dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter domestik. Bank sentral perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti pergerakan modal internasional dan nilai tukar. Yang kedua, inovasi teknologi finansial. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor keuangan juga mempengaruhi implementasi dan transmisi kebijakan moneter. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.